Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba' فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي القدير القائل في محكم كتابه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada momentum ibadah kali ini, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita dan keimanan kita, sekaligus senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan banyak nikmat kepada kita. Saking banyaknya nikmat yang diberikan, terkadang kita lupa tidak merawat dan mensyukurinya. Di antara nikmat itu seperti nikmat sehat, sempat, dan juga yang paling penting adalah nikmat iman dan Islam. Semua nikmat yang dianugerahkan kepada kita ini pasti tidak bisa kita hitung satu persatu. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha ghafurur rahim. Artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl ayat 18. Dalam mewujudkan rasa syukur kita, marilah kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah, baik saat mendapat nikmat maupun saat kita ditimpa musibah, karena perlu disadari, nikmat yang dianugerahkan Allah kepada kita lebih banyak dari masalah dan musibah yang kita hadapi dan rasakan. Dan dengan rasa syukur dalam berbagai kondisi apapun, mudah-mudahan Allah akan selalu menyayangi kita dan nikmat darinya akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Allah pun telah menjanjikan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga kita bukanlah hamba yang kufur akan nikmatnya, sehingga kita bisa terhindar dari azab, musibah, malapetaka, dan kehidupan kita selamat di dunia dan di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kehidupan ini kita tidak akan pernah lepas dari nikmat, dan begitu juga kita tak akan lepas dari musibah dan cobaan. Saat mendapatkan nikmat dan saat menghadapi musibah, agama Islam telah memberikan panduan dengan senantiasa memegang dua prinsip, yakni asyukru indan ni'am, bersyukur kita ketika kita mendapatkan nikmat, dan yang kedua adalah as-sabru indal musibah, bersabar saat mendapatkan musibah. Kedua hal ini pun bisa menjadi barometer atau keukuran keimanan seorang yang akan menjadikan kuat dan sabar dalam menjalani kehidupan yang terus mengalami perubahan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah sendiri sudah menegaskan bahwa manusia akan selalu diberi cobaan musibah yang termaktub dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan,
dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Dalam ayat ini juga menjelaskan bahwa sabar menjadi perisai dan senjata orang-orang beriman dalam menghadapi beban dan tantangan hidup. Perasaan takut, kelaparan, kekurangan bekal, harta, jiwa, dan buah-buahan adalah ujian bakal kita yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Tidak ada yang melindungi kita dari ujian-ujian berat ini selain jiwa kesabaran yang telah dikaruniakan Allah kepada kita. Lalu siapakah orang yang bersabar itu? Diterangkan dalam Al-Quran selanjutnya dalam surah Al-Baqarah ayat 156 yang berbunyi, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya semua dari Allah dan semua akan kembali kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, musibah adalah ujian dari Allah sekaligus wujud cintanya kepada hambanya. Cinta dan kasih sayang Allah akan diberikan kepada hambanya yang kuat dalam menghadapi musibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, "Izamul jarami ma'al izamil bala wa inna Allah idza ahabba qauman absalahum faman radiyallahu falar ridha wa man sahita falahus suh." Artinya, besarnya pahala sesuai dengan besarnya cobaan, dan sesungguhnya apabila Allah mencintai sesuatu kaum maka dia akan menguji mereka. Oleh karena itu, barang siapa ridha menerima cobaan tersebut maka baginya keridhaan, dan barang siapa yang murka maka baginya kemurkaan. Hadis ini memberikan penjelasan atau motivasi kepada kita untuk senantiasa optimis dan terus sabar dalam menghadapi musibah. Memang terkadang pesimisme terus menghantui kita dan semakin menambah berat beban dan dalam menghadapi musibah dan cobaan. Namun sebenarnya bukan besarnya ombak lautan yang kita hadapi, melainkan perahu kitalah yang terlalu kecil untuk mengarunginya. Bukan besarnya masalah yang kita hadapi, melainkan kesabaran kitalah yang terlalu kecil untuk menghadapinya. Yang terlalu kecil untuk menghadapinya. Perlu disadari bahwa sikap sabar ini bukan berarti menyerah terhadap kondisi yang ada. Sabar harus diiringi dengan ikhtiar untuk menghadapi ujian yang ada, bukan lari dari ujian itu sendiri. Ujian dalam hidup akan menjadikan kita lebih kuat dan berpengalaman dalam menghadapi ujian yang nantinya pasti akan kita temui lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin inilah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Al-insanu mahlul khata'i wan nisyan, manusia tempatnya salah dan hilaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.